Salam Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Kembali bersama saya, Coach Wira, di acara podcast video ini. Kali ini, saya sudah kehadiran narasumber ibu nomor 1 di Bali, yaitu Ibu Putri Swastini Koster, yang sudah hadir di acara ini. Namun, sebelum lanjut, saya akan buka acara ini dengan panganjali umat. Giring Bu, kita sama-sama. Om Swastiastu. Baik, langsung saja nih, mumpung sudah ada narasumber yang luar biasa, karena podcast video Mantra Hati ini pada sesi ini luar biasa sekali. Kita bisa mengundang seorang ibu yang nomor 1 di Bali ini, dan beliau sangat aktif. Saya lihat berbagai kegiatan yang sudah ada di sosial media, di webinar, dan Mantra Hati sekarang akan berdiskusi sama beliau dengan suasana yang santai saja. Sambil duduk dan ngopi, Anda bisa saksikan dari YouTube channel ini ya. Jadi pertanyaan Titiang sama Ibu Niki, kira-kira apakah ada nggak program khusus dari Dekranasda untuk memacu anak muda Niki? Untuk memacu anak muda di Bali agar dia bisa berkarya lebih baik lagi untuk membuka usaha, misalnya di bidang kerajinan atau yang lainnya. Jadi yang pertama, Niki Ibu jelaskan Niki Pak Tut, bahwa Ibu jadi ketua di Dekranasda. Tadi ilmunya kosong nih, kan awalnya dari ibu rumah tangga, tapi baiklah, karena ini tanggung jawab sebagai istrinya Pak Koster mendampingi Bapak Gubernur, Ibu ambil tanggung jawab Nika. Jadi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali kan gitu. Nah, jadi kerajinan itu kan sesuatu yang dilakukan karena kita rajin. Kalau tidak rajin, tidak akan menghasilkan itu satu produk. Jadi rajin, landasannya itu adalah ibu ini menggawangi, mengayomi, bersama-sama membangkitkan. Jadi ing ngarso sung tulodo ing madi mangun karso tut urian dayaninya itu bersama-sama ibu ajak, yuk kita rajin. Karena masyarakat Bali ini kan seninya tinggi. Jadi yuk kita rajin di bidang seni, sehingga ada hal-hal yang kita hasilkan yang namanya kerajinan yang kita persembahkan kepada masyarakat kan begitu. Jadi landasannya, karena kita semua adalah kaum milenial, orang tuanya milenial, anak mudanya milenial, bahkan bayinya pun bayi milenial gitu kan. Jadi tata cara kita adalah tata cara milenium seperti sekarang ini, itu kemajuan teknologi itu kan. Tetapi landasannya Pak seperti Ibu bilang tadi Ibu selalu mengajak, yuk kita rajin. Kalau tidak rajin tidak akan menghasilkan sesuatu. Dari rajin itulah kita menghasilkan kerajinan. Landasannya itu. Menarik landasannya ini. Itu kan. Jadi Ibu hanya tinggal memantik aja semangat. Masih ada generasi tua, sekarang ada generasi yang dibilang generasi muda, milenial, generasi Z generation, itu yang harus kita ajak bersama-sama. Tata caranya mungkin kita tidak menggurui. Anak-anak kita sekarang itu senang berguru tapi tidak suka digurui. Gitu. Kita kayak teman aja dengan mereka kan. Misalnya itu kalau mereka ingin sesuatu, mereka bertanya, kita balikin aja tanya gitu. Misalnya, Ibu, saya mau begini nih, saya mau buat begini. Nah, menurut apa yang anak suka gitu kan? Silakan gitu. Ibu tinggal dorong kan gitu. Baik. Jadi tapi landasannya karena Ibu Niki Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang di dalamnya itu adalah banyak produk-produk warisan leluhur. Idealismenya ada. Jadi, berkaryalah, tapi landasan Ananda itu adalah sebagai anak Bali, orang yang tinggal dan hidup di Bali. Tugas kita adalah melestarikan, mengembangkan. Itu Nika, landasannya itu ada satu landas harus rajin, kreatif, inovatif. Lalu yang berikutnya tugas kita melestarikan dan mengembangkan. Jadi dengan teknologi yang ada, kelestariannya terjaga. Inovasi kita terlihat juga. Itu. Baik.
Jadi kaula muda semua, generasi muda kata Ibu tadi yang milenial, baik yang sudah senior, medium gitu kan. Ibu tadi mengatakan semua milenial. Nah, iya, semua di zaman milenial. Iya. Nah, kunci yang dari apa yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa pertama adalah kreatif. Jadi tadi udah dibilang orang kreatif itu pada dasarnya pasti karena rajin duluan. Betul. Kalau dia nggak rajin, dia tidak akan menemukan ide-ide kreatifnya. Benar. Terus yang kedua, kesimpulan saya adalah bahwa kita ini anak muda harus mampu melakukan diversity. Jadi melihat hal-hal yang berbeda yang bisa dikembangkan dari kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah hal yang rajin dan kerajinan. Dan ketiga, kata kunci yang saya lihat di sini adalah pintar melihat sebuah alternatif dari semua yang ada, tatanan tradisi, adat, budaya itu yang dijaga. Betul. Namun bisa mencari alternatif apa nih? Khususnya di tengah pandemi begini kan Bu. Alternatif apa supaya kita tidak stagnan pada satu hal saja. Jadi ini buat kalian generasi muda mesti kuncinya 3. 1, kreatif yang didasarkan pada kerajinan. 2, diversity, dan yang ketiga adalah alternatif. Jadi pintar-pintar mencari alternatif supaya tidak selalu ngomel dan mengeluh. Karena iya, ibu akan mengajak anak-anak ibu yang memiliki zaman ini, zaman digital di era milenium ini, yaitu kreatif gitu, menemukan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Betul. Tetapi jangan lupa tugas-tugas kita sebagai anak Bali, anak Indonesia, yaitu menjaga. Betul sekali, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau menurut Ibu sendiri apa nih strategi dari Dekranasda Bali untuk tetap eksis dalam melawan nih kira-kira ada persaingan produk yang ada saat ini? Nah, kalau Ibu kembali pada tugas utama dulu, ketika Ibu melihat Dekranasda itu hampir berhimpitan tugas-tugasnya antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi Ibu tidak mau tumpang tindih tugasnya. Yang mana tugas perindustrian, mana tugas perdagangan, Ibu khusus karena Dewan Kerajinan Nasional. Jadi ingin Ibu memberi arah, membuat suasana situasi sebagai tugas pelestari dan mengembangkan. Jadi hasil karyanya itu sampai di konsumen kan gitu. Jadi kemudian Ibu juga menyerap apa sih selera konsumen saat ini, sehingga ya seperti tadi itu, ibaratnya anak-anak kita itu pegang setir, tadinya kenceng aja di jalan tol lurus, ternyata harus ada pandemi, kita belok kiri semua kan gitu. Alternatif itu jangan lurus, nanti kita nggak ketemu apa-apa di situ, malah tersesat kan gitu. Misalnya tadinya kita bergerak sebagai wirausaha, bergerak di satu bidang, ternyata di era pandemi itu diam dulu. Nah, ternyata di era pandemi orang masih memikirkan kebutuhan primer. Yuk penting setir gitu kan. Nah, sekarang misalnya nih Pak Tod, dulunya kita ekspor apa gitu misalnya. Sekarang ekspornya menurun, ternyata di daerah sendiri itu banyak kebutuhan masker. Nah, jadi kenapa tidak kita lakukan itu? Ternyata banyak yang pesan-pesan online makanan. Nah, itu kan. Nah, jadi kebutuhan perut, kebutuhan pangan, itu yang utama. Yuk kita bergerak di situ. Karena kalau kita kembali ke wilayah sendiri, bergerak di sini dari, oleh, dan untuk masyarakat Bali, pergerakan ekonomi itu masih jalan dia. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau masalah persaingan, memang kita kudu ngikut tren yang ada. Tren yang terjadi saat ini ya. Terutamanya kan sekarang ini di era pandemi platform digital, gitu kan? Jadi kita itu. Tapi masalah kontennya, Bali sesungguhnya kalau kita mau kreatif dan rajin, banyak sekali, masih kaya banyak hal yang kemudian justru orang menoleh kita. Kita menjadi inspirasi mereka, gitulah. Nah, satu contoh nih Pak Ketut, kita diam-diam, tiba-tiba Christian Dior kan menoleh hendak kita. Tapi kita jangan terlena. Kalau Ibu berpikirnya beda. Nah, ini anak-anak muda kudu begitu. Jangan bangga, hore, hendak kita dipakai gitu. Terus kenapa kalau dipakai? Ya sesungguhnya bangga. Nama Bali dipakai, kita bangga. Tetapi ingat, dengan pakai nama Bali, dengan kita bangga, pengrajin harus sejahtera, kan gitu. Nah, caranya kita gawangi bersama.
Ketika brand internasional yang sebesar Christian Dior menoleh produk di Bali etnik kita, itu yuk kita jaga, boleh monggo pakai, tapi aturannya seperti ini, kan begitu. Diatur di hulu, di tengah, di hilir, sehingga Christian Dior dia senang memakai itu, dapat mempromosikan kita punya rasa bangga, tapi pengrajin sejahtera, kan gitu. Itu yang paling penting. Persaingan di sini ini Pak Ketut kan banyak sekali. Di sini kita maunya begini, tiba-tiba orang lain pasti udah oh saya ingin nih. Ibaratnya ada kue ya. Saya ingin berbagi kue ini. Jangan duluan jadinya gitu. Makanya kudu manajemen ekonomi kita, kemudian terutama itu kita menata perilaku kita dulu. Nah, di dalam dunia usaha itu jangan salah, itu kepercayaan itu pegang peranan penting, kan gitu. Jangan sampai kita melupakan itu lalu kita tidak dapat kepercayaan lagi. Tetapi keterlenaan juga jangan. Kita bangga-bangga terlena. Satu contoh nih, kita punya kain rang-rang. Niatan baik wirausaha adalah bikin booming. Nah, kita kesannya sejahtera saat itu karena kain laku. Tetapi kemudian ketika tidak digawangi, kain rang-rang yang semestinya diperlakukan dia adalah kain tradisional, kemudian dipindah motifnya, dia masuk kemana-mana, rang-rang. Akhirnya konsumen jenuh, kualitas tidak terjaga, hanya mengejar keuntungan yang tinggi. Akhirnya apa? Ibu bilang kain rang-rang seperti gadis desa yang cantik, yang polos, lalu dibawa ke kota metropolitan, didandani di sana, akhirnya terkoyak-koyak, tercabik-cabik. Setuju. Pulang lagi. Menyepi lagi di Nusa Penida, kan gitu. Padahal itu sakral banget, gitu kan, etnik banget. Makanya ibu bilang, enggak. Saya akan lebih bangga kalau kain-kain tradisional saya itu ada di hati dan di tubuhnya masyarakat Bali utamanya. Masuk kemana Pak Ketut? Masuk ke aturan-aturan adat, perarem, awik-awik, itu misalnya nih. Nah, jadi anak-anak muda ibu ajarkan, ibu himbau juga, itu tugas kita. Jadi jangan terlena dengan materi-materi, tetapi yuk kita kembali pada Nangun Satkerti Loke Bali. Nangun, bangunkan kembali Satkerti, intinya kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Bali. Inti kesejahteraan itu apa? Bahagia lahir batin. Tidak hanya materi semata. Syukur-syukur ada materi, kan begitu. Hidup itu pas-pasan. Pas pengen beli mobil, pas ada duit. Nah, pas-pasan. Jadi kalau Bunda dimanapun kalian berada, termasuk masyarakat di Bali, di Indonesia juga. Jadi kalau saya simpulkan, Ibu udah menyampaikan bahwa saya menemukan konsep yang namanya SMS. SMS itu. Jadi pertama S adalah strategi. Jadi harus menggunakan strategi yang tepat ketika kita akan mengangkat produk-produk yang ada di Bali ini, gitu ya, supaya semua tatanan nilai, fungsi, kemudian juga directionnya itu benar. Itu S pertama ya. Jadi strategi. Kedua adalah marketingnya. Bagaimana bisa memberikan informasi atau membuat pola-pola. Seperti tadi disampaikan segmentasinya, ya siapa yang mau beli, mau di mana didistribusikan, begitu kan. Jadi ini sangat penting marketingnya. Lalu S terakhir adalah bagaimana mensosialisasikan supaya generasi muda ini tidak hanya bangga saja kayak tadi Ibu sampaikan. Betul. Jadi dia bisa betul-betul menjaga tatanan dari nilai-nilai budaya, kemudian tradisi, termasuk mengekspos, tapi tidak hanya bertujuan pada satu materi semata-mata. Karena kalau tadi dibilang Nangun Satkerti Loka Bali, itu kebahagiaan Oksartam Jagadita. Nah ini perlu buat kalian anak muda yang menonton acara ini. Ibu udah menyampaikan, ayo kita gunakan SMS ini, strategi yang baik. Berdiskusi sekarang dengan forum-forum, dengan tempat-tempat yang memang bisa memberikan edukasi, bisa memberikan keselarasan. Nah itu jadi sangat bagus sekali. Bahkan di sini saya bisa mengambil satu konsep bahwa SMS ini penting dilakukan dalam seluruh aspek, apalagi kita bicara dari Dekran Asda ini, gitu ya. Makasih Bu, luar biasa. Jadi yang muda ingat ya pesan dari Ibu tadi, diajak tuh sama Ibu.
bagaimana di Perorarem tadi misalnya di desa adat misalnya mulai diterapkan. Sangat menarik ya. Iya, karena begitu masuk ke wilayah adat, jadi kain itu karya-karya seni, karya-karya kerajinan akan tetap ada. Betul. Nah, begitu dia ada, bukankah dia akan memberikan kesejahteraan pada pengrajinnya? Betul. Jangan besar sekali, buar, meledak, gitu. akhirnya nyungsep, selesai. Tetapi begitu, tuh, kain endak kita, kain songket kita, udah berabad-abad usianya. Betul. Masih saja, karena apa? Karena kita memakai. Makanya, yuk, pakai apa yang kita miliki. Betul. Cintai produk dalam negeri, pakai produksi daerah sendiri. Anak sembiran, pakai kain tenun sembiran ketika yatnya. Anak Karangasem, pakai tenun Sidemen saat yatnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita ingin memakai tenun Palembang, beli yang ditenun oleh saudara-saudara kita yang ada di Palembang. Itu yang Ibu maksud, pakai produk daerah sendiri. Betul. Iya, tolong diingat-ingat ya. Nah, kalau lupa tanya lagi sama Ibu. Nah, berikutnya Bu, ini pertanyaannya. Bagaimana Dekranasda sendiri itu bisa dikenal anak muda, Bu? Karena program ini kan sudah jalan, saya lihat sering di airport bahkan ada. Nah, sekarang ini bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan agar anak muda, milenial dan semua masyarakat itu tahu ada Dekranasda nih. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ya, tentunya kami harus tampil. Karena Niki adalah satu wadah, jadi sesungguhnya kenal tidak kenal anak-anak Ibu yang kaum milenial, kaum muda milenial, tetapi akibat dari pergerakan kami di Dekranasda itu yang mesti dirasakan oleh anak-anak. Itu yang terpenting. Harus dirasakan. Tetapi dengan kami sering tampil, berkegiatan, mengajak UMKM dengan sendirinya. Jangan hanya dikenal, tapi lebih baik dirasakan dampak dari pergerakan Dekranasda, yaitu mengantarkan produk-produk kepada konsumen, ikut membantu bagaimana membuka peluang, membuka wahana-wahana lain untuk kerajinan tersebut, kan seperti itu. Jadi tugas Ibu Dekranasda ya membantu di Perindak gitu. Kalau di Perindak itu bagaimana di hulunya menyediakan bahan baku, pendampingan dan lain sebagainya. Di hilirnya kemudian bagaimana dia urusan bisnis, hak cipta dan lain sebagainya. Nah, di Dekranasda Ibu seperti satu contoh Pak Ketut. Nah, ini Ibu bilang ini apa? Ibu enggak ngerti. Kita punya kain songket. Nah, kain songket itu karya yang luar biasa. Di situ pelestariannya. Nah, ketika ada kemajuan teknologi, mestinya kita menciptakan artnya juga di situ. Tetapi yang Ibu lihat di pasaran adalah motif-motif songket yang entah siapa penggelingsir kita membuatnya, itu difoto, masuk ke digital, lalu akhirnya jadi kain pabrik. Nah, jadi kain yang dihasilkan mesin ini sialnya lagi itu fungsinya sama untuk wastra. Nah, akhirnya kan Ibu aja ya kalau bukan ketua Dekranasda ingin pakai kamen yang begini. Karena apa? Waktu dia motifnya nggak ada bedanya dengan songket tenun, cap-cap. Motifnya sama, kemudian hanya kualitas. Dia kainnya kain pabrik, pekerjaannya mesin. Ini bukan tenun, bukan songket. Nah, tapi kalau dia hadir di pasaran dengan pandangan mata sekilas itu sama, harganya jauh beda. Misalnya yang asli kain songketnya udah 5 juta ke atas. Sementara ini 150.000. Orang akan ingin pakai ini toh. Itu jadi kompetitor dia nih. Terus Ibu mengalihkan. Makanya Ibu bilang tugas kita itu melestarikan, mengembangkan. Tetapi kalau pengembangannya akan menimpa yang kita lestarikan, yuk alihkan. Ibu bilang, yuk. Ibu tidak bisa melarang, Dekranasda tidak bisa melarang orang memproduksi kain, tetapi ketika suatu hari motif ini akan punya hak geografis, indikasi geografis atau indikasi asal hak ciptanya, jadi ini akan jadi masalah hukum nanti. Makanya jangan mencuri milik sendiri, jangan bunuh diri. Nah, ketika ada kemajuan mesin, ciptakan senimannya. Mereka bikin motif-motif khusus untuk mesin tersebut, kan gitu. Nah, makanya Ibu sementara kain ini ambiar-ambiar di Bali dipakai, Ibu tidak bisa melarang yang berjualan, tapi Ibu sebagai Dekranasda itu melakukan apa yang Ibu anjurkan, alihkan dia. Makanya Ibu pakai busana.
pakai baju yang siap pakai kan. Jadi tampilannya juga keren. Sayang di kamera bagus nggak kelihatan. Bagus kan. Nah itu pakai dia baju. Kalau ingin pakai wastra tetap pakai songket yang asli. Nah ibu aja bisa menganjurkan begitu dulu. Tapi nanti kalau sudah ingin ibu kerjasama nih dengan pihak perguruan tinggi, jadi harus ada kajian gitu penelitian itu untuk cari bagaimana prospek songket ke depan ketika ada pesaingnya yang berbahan yang dibuat dari mesin gitulah, tetapi mengambil motif-motif songket asli gitu. Nah sehingga dari kajian tersebut kita bisa bergeraknya bagaimana, entah nanti kita akan tegas dengan aturan yang ada gitu, sehingga yang begini bisa dialihkan. Makanya saya bilang, ibu bilang teknologi itu kita pengendalinya, jangan kita dikendalikan begitu. Kalau salah pikiran dan perasaan kita serta tingkah laku kita, akhirnya ambiar. Suatu saat jangan salahkan kalau orang tidak mau menenun, karena dia begitu menenun satu nggak kejual. Orang pada beli yang begini. Yang pakai mesin yang alasannya ya masyarakat kita banyak yang tidak mampu beli dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka beli gini, apakah mereka merasa pakai songket? Enggak juga kan gitu. Nah itu dilema juga kalau yang satu dari sudut bisnis harus dapat jual sebanyak-banyaknya, yang satu pelestarian. Mestinya ini harus combine. Nah, saya tukang simpulkan Ibu Putri ini gitu ya, supaya generasi muda selain mendapatkan wawasan juga bisa mendapatkan key point-nya. Betul. Kalau saya sebut di sini ada namanya SIP model, SIP model, SIP model. Jadi S itu saya lihat tadi ada sistematis yang Ibu lakukan, sistematisasi dari hulu ke hilir. Bagaimana adanya satu strategi koordinasi yang bagus, sehingga bisa saling mensupport. Sehingga yang I-nya itu adalah muncul interdependensi. Jadi artinya interdependen itu setiap orang boleh berkarya, boleh menggunakan kreativitasnya, tetapi harus terorganisir. Jadi mereka nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu. Karena itu kan merusak pasar kalau kita bilang dalam market, Bu. Kemudian P-nya dari SIP model ini adalah partisipasi ya. Jadi masyarakat harus berpartisipasi, berperan untuk menjadi ujung tombak yang bisa melihat bahwa ini harus dilakukan begini, ini harus dikoordinasikan, ini harus diselaraskan. Jadi dalam bisnis jangan berpikir untuk mendapatkan untung yang sifatnya sementara saja, karena itu bisa ngancurin nanti. Betul. Bisa ambiar tadi Ibu bilang ya. Maka SIP model itu penting. Jadi pertama sistematik, harus berkoordinasi ke bidang-bidang terkait khususnya di Bali, kemudian interdependensinya dan partisipasinya. Karena kalau nggak ada partisipasi masyarakat, jadi mereka cuek. Ini yang harus kita bangun mentalitas ini. Jangan lagi ngomong, jangan lagi zona nyaman, harus bangkit, siap berjuang. Batu yang saya bilang terakhir adalah action. Jadi harus melakukan tindakan. Mari kita dukung Dekranasda untuk membesarkan apa yang harus kita besarkan di Bali, sehingga Bali selalu bisa menjadi pilot project. Yang tadi itu enak. SMS itu SIP. Oke. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Ibu nih di Dekranasda, skill apa yang harus dimiliki anak muda sehingga bisa membantu mensupport dan melestarikan warisan budaya kita yang ada, termasuk kain-kain yang Ibu tadi sampaikan. Kira-kira apa nih kalau menurut pandangan Ibu? Silakan. Kalau Ibu mendengar tadi itu, Ibu dapat ilmu juga nih Pak Ketut. Nah, dari tadi kita dengar itu Pak Ketut udah menyimpulkan, jadi Ananda semua yang nanti punya talenta jiwa wirausaha, yaitu yang utama itu SMS itu SIP. Gitu dulu kan. Nah, jadi setelah itu kembali aja seperti yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi asah talenta, temukan jati diri kita, landasi dengan ilmu-ilmunya gitu. Tetapi kemudian tugas utama sebagai anak Bali. Jadi gitu. Jadi berlapis-lapis dia sehingga kita bisa. Tapi yang utama adalah tahu dulu talenta kita apa. Betul. Jangan nanti kita nggak tahu memasak gitu kan, lalu berkutat ingin di urusan masakan jadi gitu agak repot, gitu kan. Nah, tapi ketika kita tahu talenta kita itu adalah di dapur meracik, nah itu kembangkan, tambah dengan ilmunya. Itu tadi yang SMS itu SIP, itu ya pasti jadi gitu kan. Baik. Dan itu ketika kita
ada kemauan yang luar biasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu benar adanya. Tapi kalau tidak ada jalan, periksa dulu kemauan kita. Berarti nggak benar-benar nggak serius-serius. Tapi kalau udah serius, pasti ada jalan. Jangan males tuh, nggak rajin ya. Kembali lagi ke awal gitu. Kalau menghasilkan kerajinan tapi kita malas, ya nggak akan ada yang namanya kerajinan. Kalau nggak rajin, bagaimana ada kerajinan? Nah, jadi ini semakin menarik kalau tadi kita sudah simpulkan dari SMS kemudian menuju SIP. Nah, sekarang kita butuh ada lagi. Kita butuh vaksin, Bu. Vaksin. Kita butuh vaksin nih, apalagi di era pandemi ini. Vaksin itu V yang pertama adalah value. Ini Ibu tadi udah nyampaikan talenta. Talenta itu berdasarkan nilai-nilai dalam diri kita itu apa? Apa yang kita mau kembangkan? Cocok nggak? Jadi biar nggak nyaplir gitu bahasa Balinya ya. Maka kalian anak muda, pakailah vaksin ini ya, V to value. Apa value dalam diri kalian yang mau diangkat, baik dalam bisnis, pekerjaan, kemudian relationship, usaha, spiritual, apapun. Value diri itu sangat penting. Nah, kemudian K-nya, fak itu K-nya adalah kompetensi. Punya nggak keahlian di bidang itu? Punya nggak keterampilan di situ? Kalau tadi kalian tidak punya keterampilan, ya mbok ya belajar dulu. Betul. Jangan maksa. Meskipun modalnya besar banyak, kalau Anda tidak punya K-nya, keahliannya itu nanti bakalan ambiar juga. Betul, gitu, pelan-pelan menghilang dia modalnya. Jadi V-nya itu value, K-nya adalah kompetensi, kemudian S-nya apa? Kita harus melakukan yang namanya sustainability, keberlangsungan. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan banyak tentang sustainability dari sosial budaya, kemudian lingkungan, dan secara ekonomi. Itu yang kita sebut dengan sustainability. Bagaimana masyarakat di Bali mampu melakukan sustainability? Kalau tadi sudah disebut, itu adalah Nangun Sakerti Loke Bali. Nah, itu termasuk sustainability yang bisa kalian pahami sejak sekarang. Jadi ayo cepat-cepat nih kita gabungkan konsep, bangun Bali ini menjadi lebih baik lagi, lebih tertata lagi dengan konsep SIP tadi ya. Lalu I adalah independensi. Nah, artinya bahwa itu apapun yang dilakukan, masyarakat generasi muda seperti kalian itu harus memiliki self motivation. Harus ada dari dalam diri, Bu. Harus ada kemandirian, tanggung jawab gitu. Jangan mager terus lihat HP, lihat gadget gitu kan. Tadi saya sudah sampaikan, jadilah produser. Kalau zaman dulu kita kalau dengar kata ngapain lagi mager, maksudnya memperbaiki pagar beneran gitu kan. Pagar. Nah, kalau sekarang ini berbeda gitu. Nah, ini ayo yang nonton acara ini segera bertemulah dengan anak-anak muda kreatif di Bali, bangun Bali ini karena Bali ini ada di tangan kalian nanti. Jadi dari sistematisasi yang sudah diciptakan Ibu di Dekranasda ini, kalian tinggal ikutin, lakukan SMS, dan sekarang pakai vaksinnya. Supaya vaksin secara COVID juga dapat, vaksin secara knowledge dalam pengembangan Dekranasda juga bisa Anda lakukan gitu ya. Iya. Mungkin vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Itu. Itu Ibu cerita dikit nih. Silakan. Terkait COVID nih, Pak. Betul. Waktu Ibu sering sosialisasi kan harus begini, harus begitu. Jadi pemahaman Ibu adalah, waduh ini kita menghadapi musuh yang benar-benar nggak kelihatan. Dia ada di mana-mana, dia ada di tubuh setiap orang, gitu kan. Caranya gimana ya? Ya, bukan tidak mungkin suatu hari kita terpapar. Apa yang Ibu lakukan ketika terpapar gitu? Ya tenang, gitu kan. Nah, akhirnya Ibu kena. Ya benar, Ibu harus tenang, gitu. Sekarang satu, ada stigma negatif. Ketika orang COVID harus dijauhin. Betul. Sebenarnya iya gitu, tapi positif pikiran kita dijauhin supaya kita nggak ditularkan atau tidak menularkan, kan begitu. Tapi stigma itu terlanjur negatif, orang sudah negatif pun tidak positif lagi. Wah, dia bekas kena COVID tuh, gitu kan. Jadi dijauhin gitu, gitu dijauhin. Enggak kayak gitu. Nah, kemudian jangan juga yang positif lalu takut-takut. Ngapain takut? Nah, Ibu juga gitu, waktu Ibu kena virus tuh, Ibu bilang, halo saya OTG, saya harus karantina dulu gitu kan. Nah, itu membuat hati kita tenang. Betul. Nah, hati kita tenang itulah yang kemudian mengendalikan penyakit bawaan kita. Ketika stres, penyakit bawaan itu muncul. Betul.
tensi naik, kolesterol naik, gula darah naik, gimana tubuh kita itu kan? Sementara virus di sini senang dia, karena tubuh kita akan begitu asam dia subur. Nah, jadi dengan tenang, kemudian virus hilang dulu, dengan tenang kita tidak stres, penyakit yang lain tidur dia kan, tidak dibangunkan. Jadi tenang aja. Teman-teman ibu yang kerja di Jaya Sabha ketika karantina 3 hari di swab udah negatif. Nah, jadi yang diseremin itu bukan karena kita positifnya, yang diserem-seremin itu adalah bagaimana kita mengantisipasi diri gitu kan, supaya orang lain tidak kena, kita tidak kena dari orang lain. Ya itu mesti pakai masker, cuci tangan, lakukan aja, itu aja yang ini. Giliran kita kena, ya kena aja, udah positif, santai aja, karantina, isolasi gitu kan. Nah, kemudian keinginan pikiran kita yang untuk nutupin, gimana ya, nanti keluarga saya dikucilkan, keluarga saya dijauhin karena saya positif. Loh kok takut? Positif tuh kena virus tuh bukan aib, bukan kesalahan kita juga, sama dengan kita flu. Nah, untungnya lagi bagi yang udah tahu dirinya positif, itu vaksin Pak Ketut. Sesungguhnya divaksin oleh alam. Kalau vaksin sengaja tuh kan itu virus yang sudah dilemahkan. Jadi untuk memunculkan antibodi. Nah, kalau yang tidak sengaja kena virus positif itu vaksin alam. Virusnya masih galak dia gitu ya. Jadi jangan kita yang lemah, nanti dia akan semakin subur. Nah, kita yang harus kuat, tenang, lakukan terapi, walau karena obatnya belum ada. Dengan begitu dia hilang ya sudah. Nah, ciri-cirinya Pak Ketut dari teman-teman yang tiang aja itu ada yang nggak bisa mencium bau. Oh, itu ciri ya. Kemudian nggak bisa mengecap rasa dia, kayak gitu. Demam dia. Jangan takut swab. Sehingga dengan kita tahu positif, kita bisa antisipasi. Nah, setelah kita negatif, kayak ibu nih sekarang, ibu sudah punya yang namanya antibody yang menjaga ibu selama 3 bulan. Kalau andainya kena lagi misalnya kan, nih pegang gini terus masuk dia kan, itu antibodinya udah langsung kerja dia. Jadi kayak gitu, aman dia gitu kan. Jadi jangan takut, tetapi jangan juga menjadi penyebar. Caranya adalah anggap diri kita nih positif, anggap orang lain itu di dalam tubuhnya ada virus, sehingga kita, saya selalu berjarak, saya selalu jaga tangan saya dari benda-benda ini, gitu. Nah itu sedikit pengalaman itu luar biasa. Vaksin dari ibu yang sejati. Nah, jadi generasi muda dimanapun kalian berada dan masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya, mungkin sudah pernah menonton ya videonya ibu ketika beliau ada di karantin. Dan saya pada saat itu Bu melihat, wah, ibu gubernur karantina nih gitu kan. Tapi saya lihat ibu dalam sebuah video yang bisa memberikan inspirasi, kemudian motivasi, pandangan. Nah, disitulah Bu saya tergerak untuk buat podcast Mantra Hati ini juga. Gitu loh, karena saya melihat kesimpulannya, kata kuncinya adalah mental fokus ibu ini bagus. Mental fokusnya. Kalau kita bicara lebih dalam lagi Bu, ada namanya RAS. Jadi itu namanya Reticular Activating System. Jadi di mana radar kita, fokus kita diarahkan, kita akan ke sana. Betul. Nah, kalau orang yang RAS-nya cenderung negatif, maka hal positif apapun dimasukkan, dia akan cenderung negatif, Bu. Gitu ya. Karena radarnya itu sudah negatif. Orang positif yang datang pun dia akan selalu curiga, negatif, pesimis. Itu fokus yang kelewat fokus kan. Itu dia. Diberi positif pun dia tetap negatif. Nah, saya perhatikan videonya ibu, tuh mental fokusnya sangat bagus ya. Jadi saya mengambil satu kata kunci waktu itu, bisa. Ya, bisa. B itu adalah bangkit. Harus bangkit apapun situasinya, apapun kondisinya. Terus yang kedua, I-nya, imajinasikan bahwa kita bisa sehat. Ini nggak jadi persoalan, nggak jadi masalah, gitu. Bukan aib seperti yang ibu sampaikan tadi ya. Kemudian S-nya itu adalah apa strategi yang dilakukan. Berarti ikuti protokol kesehatan, ikuti anjuran, lebih mindfulness, lebih tenang, lebih menerima gitu kan. Kalau saya ambil catatan di sini, self awareness-nya harus bagus. Jadi orang yang aware sama dirinya itu akan mampu meningkatkan immune system. Nah, kalau kita panik,
Jadi sulit sekali membuat balance dalam tubuh kita. Jadi saya perhatikan video ibu itu, ini masyarakat semua harus paham. Ibu gubernur aja mengalami situasi seperti itu menerima. Iya. Artinya nggak mengeluh, nggak mengkomplain, memberikan sebuah contoh teladan yang sangat bagus. Karena ada self awareness. Lalu yang kedua, kalau self awareness Niki bagus, Bu, yang sih amati dari ibu. Berarti self controlnya juga akan bagus. Jadi kita bisa mengontrol emosi, pikiran, perasaan, tindakan. Dia menjadi positif. Kita self control. Barulah dari self control kita bisa melakukan self management. Kita manage nih diri kita sekarang dengan baik. Oh, saya kena COVID, saya OTG, apapun namanya. Jadi kita bisa kontrol, kita bisa manage diri kita. Baru yang terakhir bisa di-develop, self development. Developlah diri kita ini. Sehingga ibu dalam beberapa waktu Tiang lihat udah keluar, udah kembali beraktivitas. Makanya apa yang Tiang lihat dari figur dari Ibu Gubernur Niki, wah ini saya mau angkat nih. Jadi sebuah topik. Jadi pertama adalah bisa. Jadi teman-teman, kalau apapun situasi kalian, kondisi kalian saat ini bisa. B-nya adalah bangkit. I adalah impian. Buat impian yang lebih sehat, lebih bagus. S strategi apa yang kalian gunakan, dan A adalah action. Oke, kira-kira seperti ini Kak. Iya. Jadi untuk sesi 1 kita break dulu, Bu. Iya, betul semua Pak Ketut. Ibu juga jadi banyak dapat. Jadi kita harus sering ngobrol ini. Ibu punya pengalaman yang bisa Ibu bagi sama anak-anak Ibu, generasi muda milenial kan. Nah, di dalamnya pasti itu ada secara teoritis itu ada. Nah, Pak Ketut itu yang pakarnya, dan anak-anak pasti akan senang mendengarkan hal-hal seperti itu. Yang mudah-mudahan ya. Ini mereka. Jadi supaya, di bahasa mereka supaya lebih match kayak gitu. Betul. Nah, kalau ibu kan gayanya ibu apa adanya, seorang ibu rumah tangga. Ini loh yang saya alami. Nah, tetapi landasan utama dari ibu itu adalah jangan pernah takut menyampaikan sesuatu dengan apa adanya kita. Itu. Dekoh ngomong gitu ya. Dekoh ngomong, tetapi ngomong nih aneh bener, aneh seken-seken, kan gitu.